warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di video kali ini kita akan memaparkan kata bijak para sufi. Ketahuilah bahwa roda berputar, langit digerakkan oleh gelombang cinta. Jika bukan karena cinta, semesta akan membeku. Sibukkan dirimu dengan ketaatan kepada Allah agar dunia dan kekayaannya menjadi pelayanmu. Perjalanan menghapus jejak, menghapus jarak. Jika bukan karena medan nafsu, tentu tak akan ada perjalanan orang-orang yang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak akan ada jarak antara dirimu dan dirinya yang harus kau tempuh. Juga tak ada permusuhan antara kau dan Allah yang harus diselesaikan. Syekh Ibnu Attaillah di dalam kitab Al-Hikam, sahabatku Syekh Abdul As-Sarkawi menjelaskan bahwa kalau saja tidak ada syahwat dan keinginan nafsu, maka perjalanan para salik menuju Allah tak akan pernah ada. Allah lebih dekat kepada seorang daripada dirinya sendiri. Jadi, tak ada yang perlu ditempuh para salik menuju Allah. Karena Dia telah berfirman, dan kami lebih dekat daripada urat leher kamu. Jauhnya jarak yang perlu ditempuh menuju yang dicintai telah terbang di hadapanmu, wahai para hamba. Maka ketahuilah bahwa jarak itu adalah syahwatmu sendiri. Jika syahwat ini tidak ada, kau tidak perlu berjalan jauh atau menempuh jalan menuju Allah. Itu tidak perlu kau lakukan. Karena jarak tersebut tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Sebagaimana diisyaratkan Syekh Ibnu Attaillah dalam Al-Hikam. Sesudah tak ada lagi permusuhan antara dirimu dengan Allah yang harus diselesaikan, juga tidak ada. Permusuhan tidak terjadi kecuali dua hal yang saling berlawanan. Sedangkan di sini kau membutuhkan cinta dan hubungan dengannya. Memang siapa dirimu sampai berani memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kesimpulannya, saat syahwatmu hilang, kau tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang menuju Allah. Perjalanan ke sana bermakna memutus halangan dan rintangan jiwa, menghapus pengaruhnya serta menyingkirkan watak dan kebiasaan buruknya agar ia bersih dari semua itu. Jika sudah bersih semuanya, maka kau layak dekat dengannya dan beralih kebahagiaan pertemuan dengannya. Kebahagiaan yang tiada tara. Jika tak ada perjuangan dan penderitaan seperti ini, perjalanan menuju Allah tidak pernah ada, karena Dia lebih dekat kepada dirimu daripada dirimu sendiri. Wahai kekasih, beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana cara menyambutmu. Dan sulutlah obor di tanganmu agar membakar habis rumah keegoan di dalam diriku, di dalam benakku, di dalam jiwaku.
Hanguskanlah seluruh hawa nafsu yang menghijabku kepadamu. Tuhan membolak-balikan perasaanmu dan mengajari hal-hal yang bertolak belakang agar kau punya dua sayap untuk terbang, bukan hanya satu, melainkan dua. Ketahuilah, tak ada kesedihan yang kekal dan tak ada kebahagiaan yang abadi. Tak ada kesengsaraan yang bertahan selamanya. Pun demikian halnya dengan kemakmuran, tak akan selamanya. Ingatlah bahwa terkadang merupakan bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu saat kau tidak mendapatkan apa-apa yang kau inginkan. Janganlah kau bersedih hati, karena semua itu bisa saja menjadi anugerah yang besar buat dirimu. Nafsu duniawi ini bagaikan seperti air lautan. Semakin banyak kau meminumnya, maka semakin haus pula kau dibuatnya. Menangkap cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirruhu memberi nasihat. Buatlah terhadap segala hal selain Allah. Tutuplah matamu terhadap sesuatu pun dari hal tersebut. Jika engkau melihat sesuatu pun dari hal itu, maka karunia dan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla akan tertutup bagimu. Jadi tutuplah segala hal dengan kesadaranmu akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kepanaan dirimu maka akan tampak oleh mata batinmu hal Allah Azza wa Jalla, dan engkau akan melihatnya dengan kedua mata batinmu. Ketika hal tersebut tersinari oleh cahaya kalbumu, cahaya imanmu, dan cahaya keteguhan keyakinanmu kepada Sang Maha Segala Maha, pada saat itu cahaya rohanimu akan terwujud pada lahiriahmu seperti cahaya sebuah pelita di dalam pekat yang mencuat melalui lubang-lubangnya hingga sisi-sisi luar rumah menjadi tercerahkan oleh cahaya dari dalam. Lalu diri dan anggota tubuhmu akan merasa ridho dengan janji Allah dan karunia-Nya. Jadi apapun ketetapan darinya untuk dirimu, dirimu akan ikhlas dan ridho. Maka kasihanilah diri kita, jangan berbuat aniaya terhadapnya, jangan campakkan ia ke dalam gelap ketidakpedulian dan kebodohanmu, agar ia tak melihat ciptaan daya, perolehan sarana, dan tak terlampau pada hal-hal semacam itu. Sebab jika engkau melakukan hal itu, maka segala hal akan tertutup bagimu, dan karunia Allah akan tertutup pula bagimu karena kesyirikanmu. Jika engkau telah menyadari keesaannya, telah engkau lihat karunia-Nya, engkau hanya berharap kepadanya, dan telah kau buatkan dirimu terhadap segala sesuatu selainnya, maka Dia akan membuatmu dekat dengan dirinya. Dia akan mengasihimu, menjagamu, memberimu makan, minummu, dan merawatmu. Dia juga akan membuatmu bahagia, menganugerahi karunia-karunia, menolong seluruh masalahmu, menjadikan dirimu sebagai penguasa atas dirimu sendiri,
dan membuatmu panah hingga engkau tak akan melihat kemiskinanmu ataupun kekayaanmu. Yang kau lihat hanya keesaan zat wajibal wujud ilallah. Janganlah terlalu gembira. Perkecillah apa yang menggembirakanmu agar sedikit pula apa yang membuatmu sedih. Jangan engkau menambah apa yang membuatmu gembira, maka semakin bertambah pula apa yang akan membuatmu sedih. Sebab kesedihan karena kehilangan sesuai dengan kadar kegembiraan yang sebelumnya kau rasakan. Pikirkanlah, renungkanlah. Perkecillah apa yang membuat kegembiraan di dalam dirimu agar sedikit pula apa yang membuatmu sedih. Ingatlah, tidak ada hal yang membuat manusia gagal untuk bersyukur atas nikmat karunia Allah kecuali karena kebodohanmu dan kelalaianmu. Beramallah untuk duniamu selama kau tinggal di situ, dan beramallah untuk akhiratmu sebanyak masa tinggalmu, dan beramallah bagi Allah sekedar kebutuhan kepadanya, dan beramallah bagi neraka sekedar kesabaranmu menghadapinya. Barang siapa mengetahui bahwa Allah yang memberi rezeki, maka menjadi ringanlah kesedihan di hatinya, meskipun banyak keluarganya yang ditanggung. Anugerah pada saat kita mendapat ujian. Boleh jadi pada saat susah kau mendapatkan tambahan karunia yang tidak kau temukan dalam puasa dan salat. Sahabatku, boleh jadi saat engkau mengalami kesulitan justru kau mendapatkan tambahan nikmat dan karunia berupa kesucian batin, cahaya dan makrifat yang tidak kau dapatkan pada saat puasa dan sholat. Karena mungkin puasa dan sholat yang kau lakukan lebih disadari keinginan nafsumu dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ibadah seperti ini adalah ibadah yang tidak terbatas dari kekurangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menyucikan hati. Sebaliknya, di saat kita mengalami kesulitan, hawa nafsu dan syahwat kita dapat kita tahan. Karena itu dapat melakukan peribadatan dengan total. Karunia yang dapat lebih banyak daripada yang didapat dengan berpuasa dan sholat. Syekh Ibnu Athaillah juga mengatakan, berbagai ujian merupakan hamparan anugerah Allah, maka terimalah dengan ridho. Ujian dari Allah sejatinya merupakan nikmat dan karunia, namun kita tak mampu memahaminya. Syekh juga mengatakan, jika kau mengharap datangnya karunia, maka luruskan rasa papa dan sikap butuhmu, karena sedekah hanya memberi kepada mereka yang fakir dan membutuhkan. Apakah hatimu mati? Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya rasa sedih atas ketaatan yang kau lewatkan dan tidak adanya rasa sesal atas dosa yang kau lakukan. Sahabatku, menurut Syekh Abdullah Asyarkawi, di antara tanda-tanda hidupnya hati adalah saat memendarnya cahaya ilahiyah dari kalbumu.
Walaupun sebenarnya engkau belum mendapatkan cahaya itu sepenuhnya karena tebalnya hijab yang terdapat dalam dirimu. Jika dirimu tidak merasa sedih karena tak mau mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya hatimu telah mati. Begitu juga jika dirimu tak pernah menyesali atas perbuatan salah dan dosa yang pernah kau lakukan, maka itu adalah bukti kematian hatimu. Kesedihanmu atas ketaatan yang terlewatkan dan penyesalan atas kesalahan yang telah engkau lakukan, atau kebahagiaanmu atas amal-amal baikmu dan kesedihanmu atas amal-amal buruk membuktikan bahwa kau termasuk ahli ibadah, orang yang dikehendaki dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah untuk beramal soleh dengan dan jangan bermalas-malasan. Pikirkanlah, renungkanlah, semuanya tergantung kepada dirimu. Jadi teruslah berjalan di jalan Allah, wahai para salik. Pernahlah kau takut terhadap kebencian orang yang membencimu? Jangan mementingkan diri sendiri, sebab dinding yang sangat tebal untuk menyaksikannya adalah karena terlalu dirimu melihat dirimu sendiri. Untuk mendapatkan apa yang kau suka, pertama kau harus bersabar atas apa yang kau benci. Selama kau tak merasakan derita, kau tak akan sampai pada penawarnya. Selama kau tak pasrahkan jiwamu, kau tak akan pernah sampai pada pertemuan. Berhati-hatilah engkau jangan menjadi orang yang menimbulkan kesusahan dan mudah menyakiti orang lain, atau menimbulkan kebencian dan kesulitan. Jadilah orang yang memberi kemudahan, ilmu dan kebahagiaan bagi semua orang yang ada di sekelilingmu, di sekitarmu. Bahkan yang jauh darimu akan merasakan kebahagiaan, kesejukan dari dalam jiwamu yang suci, lagi murni. Membuka tabir rahasia, tidak jauh melainkan tabir jiwa terungkap dari wajah hati, sehingga hati hidup dengan menambahkan cahaya-cahaya ini, sehingga jiwa melihat dari kesulitan itu kualitas-kualitas kebenaran. Walaupun pencipta dunia yang dimaksudkan mengungkapkan yang tersembunyi, dan harta sebagai disampaikan dalam Al-Qudsi, aku adalah harta yang tersembunyi, maka aku ingin tahu, maka aku menciptakan ciptaan untuk mengenalku, yaitu mengetahui sifatku di alam semesta, alam dunia ini. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, karena itu sudah seharusnya seorang hamba menyiapkan tabir hawa nafsu dari kalbunya, agar kemudian kalbu itu hidup dengan menerima cahaya-cahaya nur ilahiyah yang luar biasa terangnya, di mana pada akhirnya dari miskat
itu ruhnya dapat menyaksikan sifat-sifat Allah dari pantulan cahaya cermin kalbu tersebut. Apalagi tujuan penciptaan alam tidak lain adalah membuka rahasia yang tertutup. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Al-Qudsi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Maksudnya, agar mereka mengenal sifat-sifatku di muka bumi ini. Renungan hidup dari sang imam. Berkali hidupmu dengan takwa, karena sesungguhnya kau tak tahu bila malam telah gelap, apakah kau akan tetap hidup hingga waktu fajar. Betapa banyak pemuda di sore dan siang hari ia tertawa, sedangkan kain kafannya telah ditenun sementara dia tak menyadarinya. Betapa banyak anak-anak bayi yang diharapkan memiliki umur panjang, tetapi ternyata jasad-jasad mereka telah dimasukkan ke alam kubur yang gelap gulita. Betapa banyak orang-orang yang sehat, tapi dia mati tanpa sebab. Dan betapa banyak orang-orang yang sakit, tapi mereka tetap hidup hingga waktu yang sangat panjang. Betapa banyak pengantin yang telah dihias untuk pasangan hidupnya, sedangkan arwah mereka telah ditetapkan kematiannya pada malam Lailatul Qadar. Jiwa menangisi dunia, sementara dia mengetahui bahwa untuk selamat darinya adalah dengan meninggalkan apa yang ada di dalamnya. Ketika engkau mencari cinta dengan sepenuh hati, maka akan kau temukan gema di alam semesta. Di antara tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seorang hambanya adalah dia membiarkannya dalam keadaan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi kehidupannya, bahkan bagi akhiratnya. Mereka telah disibukkan dengan keduniaan, seolah-olah dunia, harta, wanita, pangkat, dan kedudukan akan menyelamatkannya. Muhasabah untuk kesucian jiwa, usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagimu. Sahabatku, contohlah kekurangan yang biasa bersemayam di dalam diri adalah sifat ria, tingkah laku tidak sopan, bermuka dua, suka jabatan, dan haus akan kedudukan. Jadi engkau harus mengarahkan takdirmu untuk menghapus semua keburukan itu dengan riadah dan mujahadah, serta berusaha untuk terbebas darinya. Upaya ini biasanya harus di bawah bimbingan seorang guru. Langkah ruhani semacam ini lebih baik daripada usahamu dalam menelusuri takdir yang tak terselubung. Menyusuri takdir yang terselubung
perjalanan yang tersembunyi, rahasia-rahasia ilahi, ilmu laduni atau karomah. Sebab biasanya dorongan seperti itu semua ditunjukkan demi kepuasan dirimu, bukan demi mencari ridho Allah semata-mata. Maka janganlah engkau mencari semua itu dengan amalan-amalanmu. Jangan sibukkan hatimu dengannya. Jangan pula berhenti di tempat munculnya karomah tersebut, karena hal itu justru akan mengurangi ibadahmu. Sahabatku, ketahuilah olehmu, jadilah pencari istiqomah. Jangan menjadi pencari karomah. Jiwamu selalu bergerak dan berkeinginan mencari karomah, padahal Rabbmu menuntutmu untuk istiqomah. Karena itu, tunaikanlah hak Allah lebih dahulu daripada kau tunaikan keinginan dirimu sendiri dari hawa nafsumu. Siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak bersabar dengan ujianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan menerima musibah yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan ia sabar atas perlakuan buruk mereka itu lebih besar pahalanya daripada orang-orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan ia tidak sabar atas perlakuan buruk mereka. Jadi hendaknya kita selalu bersabar, selalu ikhlas selalu ridho, dan teruslah bergaul kepada orang banyak. Bersabarlah atas kelakuan mereka. Walaupun kelakuan mereka buruk, teruslah cintai mereka, sayangi mereka. Jangan kau tinggalkan mereka, karena pada akhirnya mereka akan sadar bahwa Allah sesungguhnya Maha mencintai segala apapun yang ada di alam semesta ini. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah penyampaian, salah dalam pengucapan, salah dalam menguraikan. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.